Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo Sobat Rekreasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya akan konsisten untuk menyapa dari semua segi zona waktu karena menikmatinya kan bisa kapanpun. Lagi-lagi ini podcast dari TVRI Jogja, jadi nggak perlu harus ada waktu khusus untuk menonton, kapanpun, dimanapun bisa nonton, bisa juga dengerin. Jangan lupa buat subscribe channelnya kita di TVRI Yogyakarta Official. Terus kalau mau dengerin di Spotify juga boleh sambil naik motor, terus sambil melakukan aktivitas apapun tanpa harus fokus kepada handphone gitu ya. Kamu bisa langsung dengerin di TVRI Jogja Podcast. And thank you so much sudah mendengarkan dan juga menyaksikan episode dari Konfirmasi dan juga Rekreasi. Nah, Aryo Bagus hari ini kedatangan seorang wanita cantik begitu ya. Ini sebenarnya teman lama juga sih. Dulu udah pernah ketemu, sudah pernah interaksi juga, sudah pernah mewawancara juga waktu itu. Tapi di kesempatan yang berbeda. Ada Erina Gudono, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih juga udah undang aku di sini. Seneng banget loh bisa ketemu lagi akhirnya. It's been a long time, kayaknya 2018 ya. Iya, udah hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Lama juga ya. Nah, kalau buat Sobat Rekreasi yang belum tahu nih Erina Gudono, ada selempangnya juga. Boleh dong kenalan dulu sama yang nonton gitu. Oke, ada sebutannya ini yang nonton. Sobat Rekreasi. Oh, Sobat Rekreasi. Oke, selamat sore Sobat Rekreasi atau selamat siang dimanapun selamat pagi, selamat malam, bebas ya. Perkenalkan, aku Erina Gudono, Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022. Oke, ada nggak yang Yogyakarta gitu? Belum ya? Apa opening number? Ada. Nanti ada ininya ya. Ada waktunya sendiri. Nah, aku mengenal sosok Erina Gudono ini sebenarnya sebelumnya di ajang Dimas Diajeng ya waktu itu ya. Dulu sebagai bawahku langsung angkatannya ya. Iya. Di 2018 sampai masa bakti 2000 berapa? 2000, karena lama banget. 2021. 3 tahun. Karena kehalang pandemi ya. Iya. Akhirnya mundur-mundur segala macam. Nah, kalau boleh juga disebutkan Erina Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 berarti ya. Sebetulnya sebagai seorang Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 itu harus ngapain aja sih gitu? Apakah mungkin kalau masyarakat yang awam itu apaan sih putri cantik-cantikan doang gitu, nggak ada impact atau nggak ada apapun yang bisa dibawa ke masyarakat. Tapi sebetulnya Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 apa sih sebetulnya yang dibawa, misi apa yang dibawa? Jadi sebetulnya kalau Putri Indonesia sendiri mungkin kalau orang awam lihat wanita-wanita cantik yang bisa mejeng gitulah. Ya itu mungkin pandangan orang umum ya, tapi sebetulnya Putri Indonesia sendiri itu memang sosok-sosok yang diharapkan bisa menjadi role model terutama bagi perempuan-perempuan muda gitu di Indonesia. Makanya Putri Indonesia sendiri pun mungkin kayak lebih menjadi sosok yang harus menjadi cantik terus harus role model inspiring dan juga harus memiliki misi-misi tertentu nih yang baik atau kayak luhur lah untuk halayak umum. Makanya biasanya masing-masing putri itu punya kayak semacam advokasi sosial, punya misi sosial untuk bekerja di komunitas sosial yang itu tuh berguna bagi masyarakat umum gitu. Oke, nah kalau secara personal seorang Erina ini melihat Putri Indonesia sebelum bergabung menjadi Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022, dulu melihat Putri Indonesia ini seperti apa sih sosoknya gitu? Kalau aku kebetulan udah sangat suka dan sangat memperhatikan Putri Indonesia itu dari kecil. Jadi dari SD aku nonton Putri Indonesia karena setiap tahun. Ya. Iya, ada live-nya kan di TV, aku selalu nonton. Terus mulai pengen tuh mungkin dari SD SMP lah. Mulai dari SD SMP aku udah pengen gitu. Kemudian orang tua aku juga tahu aku suka nonton Putri Indonesia. Terus dari kecil udah dibilangin, "Kamu kalau besar nih ikut jadi Putri Indonesia," kayak gitu. Terus dulu juga ada sempat orang tua aku beliin aku buku, beliin bukunya itu ditulis oleh salah satu juara Putri Indonesia tahun 2009. Nah, Zivana Leticia. Kak Zivana bikin buku, itu bukunya tentang gimana sih jadi cewek panutan, cewek juara, how to be a princess on your own with or without a crown. Itu aku baca tuh bukunya zaman SMP, terus aku
belajar dari situ gimana sih jadi perempuan yang baik, yang bermanfaat bagi sekitar gitu. Terus aku belajar dari situ, kemudian ya aku berusaha untuk selama hidup tuh gimana sih caranya aku bisa berguna lah bagi banyak orang. Terus sampailah one thing lead to another, akhirnya dapat kesempatan untuk daftar di Putri Indonesia. Kalau dulu aku ngeliat seorang Putri Indonesia tuh ya yang pertama cantik gitu kan. Kemudian appealing, dan aku memperhatikan seorang Putri Indonesia itu adalah seseorang yang spokesperson, pandai untuk berbicara, pandai untuk mengemukakan idenya, pandai untuk merepresentasikan orang lain juga ya. Merepresentasikan orang lain, terus memberikan influence ke halayak banyak gitu. Jadi aku harap aku bisa menjadi sosok yang seperti itu juga sih, Mas. Oke, so it's kinda been dream comes true berarti ya, sejak dulu terus akhirnya sekarang bisa menjadi seorang Putri Indonesia daerah istimewa Yogyakarta 2022. Ada perbedaan ekspektasi nggak sih, maksudnya dulu ekspektasi awal seorang putri itu cantik begini-begini, setelah menjadi putrinya nih adakah perbedaan, ternyata dulu yang aku bayangkan tidak seperti ini, atau seperti apa sekarang? Perbedaan ekspektasi ada lah pasti. Ekspektasiku sebetulnya tidak seberat ini. Ternyata waktu menjalani ternyata banyak tanggung jawabnya, karena seorang putri itu bukan hanya bertanggung jawab ke dirinya sendiri ataupun kayak ke yang hal-hal yang dia ucapkan, yang dia lakukan, tapi juga harus menjalin relasi yang baik ke banyak orang, ke pemerintahan juga, mungkin ke orang-orang yang kerja bareng aku gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh lumayan untuk seorang putri, tapi along the process aku menyadari bahwa ternyata aku bisa nih handle tanggung jawab ini, handle amanah ini. Aku juga belajar banyak banget sih, Mas, di proses lama menjadi putri ini gitu. Terpilih menjadi Putri Indonesia daerah istimewa Yogyakarta tuh berarti sudah berapa bulan sampai sekarang? Pemilihannya kemarin Desember. Sekarang berarti 3 bulan. Sekitar 3 bulanan. Dan sudah banyak hal yang dipelajari dan pasti akan terus banyak yang dipelajari gitu ya. Banget. Oke. Dan karena kita tadi ngebahas juga tentang Putri Indonesia itu kan sosoknya memang orang awam pasti ketika melihat pertama kali itu pasti wah cantik banget, gila nih, tinggi apa segala macam. Tapi kalau boleh dikasih tahu nih ke Sobat Rekreasi, beauty atau cantik atau beautiful itu artinya apa sih sebetulnya kalau dari seorang Erina sendiri? Kalau menurut aku, cantik itu adalah something yang setiap orang itu punya di dalam dirinya sendiri. And I think bukan hanya physical appearance, tapi kayak how can we manage that inner beauty, kita keluarin nih dengan cara kayak kita bisa punya kepercayaan diri, kita punya self love terhadap diri kita, itu akan terpancar. Orang yang cantik tapi dia tidak punya kecintaan pada dirinya sendiri, tidak menerima bentuk fisiknya, itu bisa jadi kurang kelihatan cantik. Tapi orang yang sebetulnya bentuk fisiknya berbeda-beda atau tidak sesuai mungkin dengan standar-standar kecantikan yang dipersepsikan masyarakat, itu bisa akan terlihat cantik if they have like self love, confidence, dan bisa mengeluarkan itu gitu kalau menurut aku ya. So it's not only about physical appearance ya sebenarnya, karena more importantly ada di dalam diri masing-masing self love and self acceptance sih. Baik. Nah, kalau juga berbicara tentang Putri Indonesia daerah istimewa Yogyakarta 2022, tadi kamu sudah bilang ada misi pribadi atau misi sosial yang nantinya akan dibawa. Apa sih yang dibawa oleh seorang Erina ini? Kalau aku sendiri kebetulan sekitar 8 tahun terakhir aku sudah aktif di komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan anak-anak jalanan. Jadi mulai dari tahun 2014 itu aku udah join di satu komunitas yang dia peduli atau memberikan pendidikan untuk anak-anak jalanan yang nggak sekolah gitu. Dari situ kemudian saya masih terus berlanjut dan aktif di beberapa komunitas-komunitas lain di Jogja, karena kan saling networking, saling berjejaring gitu kan, Mas. Saya sempat membuat kelas alternatif gitu untuk anak-anak jalanan yang tidak sekolah, untuk anak-anak jalanan yang drop out juga dari sekolahnya. Saya kasih bimbingan untuk bisa ikut ujian kejar paket ABC dulu. Itu dulu sejak tahun 2015 sampai beberapa tahun. Nah, dari situ kemudian aku mulai jadi
tergerak nih bahwa masalah pendidikan di Jogja itu nggak sesempit anak jalanan butuh pendidikan atau butuh kelas, tapi juga butuh butuh bantuan atau advokasi di bidang pemerolehan identitas, karena mereka kan kebanyakan nggak punya akte. Kalau misalnya nggak punya akte, orang tuanya nggak punya susah akte, ya untuk susah ya. untuk kejar paket, susah untuk dapat bantuan jaminan kesehatan, susah. Jadi aku juga bantu di situ. Tapi memang banyak concernnya adalah di pendidikan anak jalanan dan juga nyangkut juga ke perempuan-perempuan yang terlantar dan juga perempuan-perempuan yang menjadi korban sex harassment di jalanan gitu. Jadi di situ kemudian tahun 2018 aku bikin inisiatifku sendiri namanya Textbook bersama teman-teman. Nah, Textbook itu sendiri sebetulnya awalnya itu tujuannya ingin membuat atau memprovide buku-buku untuk orang-orang yang kurang mampu, yang kesusahan mendapatkan buku gitu. Aku menghubungkan orang yang akses kelebihan buku dan aku memberikan buku-buku ke orang-orang yang kekurangan. Nah, kemudian tapi makin meluas, aku juga kayak membuat perpustakaan untuk anak-anak jalanan di berbagai daerah di Jogja dan Jakarta. Kemudian juga bikin semacam pendampingan juga untuk anak-anak jalanan supaya bisa kejar paket, dapat identitas. Nah, itu sih Mas. Kemudian sekarang pun aku juga masih bekerja sama dengan beberapa komunitas lain di Jogja seperti Harapan Vian dan juga Sekolah Marginal dan Sekolah Gajah Wong. Sama kita concernnya dengan concernnya tetap dengan pendidikan anak-anak dari kelompok marginal dan perempuan-perempuan yang menjadi korban sex harassment di jalan. Education and then sexual harassment and then literacy. Is those kind of things that important to you? Sebegitu pentingnyakah sampai akhirnya kamu tergerak untuk melihat itu kemudian memprovide mereka dengan hal-hal yang berbau edukasi, kemudian juga literasi? Apakah melihat memang nyata adanya di lapangan sepenting itu akhirnya untuk diangkat atau seperti apa? Totally. Apalagi kita bicara di Yogyakarta dulu ya. Di Yogyakarta sendiri tuh kita economic gap-nya tuh tinggi banget. Betul. Hampir bisa Gini dibilang rasionya termasuk yang tinggi ya di Indonesia ya. UMR bisa dibilang paling rendah di Indonesia. Dan kita pun Rimo. Anyway, Nerimo ya. Budaya nerimo. Iya. Nah, economic gap termasuk paling tinggi di Indonesia. Itu leads to ketimpangan pendidikan juga untuk anak-anak jalanan. Ibaratkan kalau di keluarga mereka kekurangan uang lah, pasti mereka akan prioritaskan untuk makan dulu. Pendidikan adalah nanti aja. Anak-anak ngapain sih belajar? Udahlah bantu aja ikut orang tuanya. Kebanyakan sih mungkin contohnya memulung atau ngamen dan sebagainya. Pendidikan tuh bukan suatu kebutuhan lah. Nah, di situ saya jadi sadar kalau misalkan nggak ada yang peduli nih sama adik-adik, nggak bisa sekolah, nggak bisa mendapatkan pendidikan, terus siapa yang mau peduli? Pemerintah pun sulit kan untuk menjangkau sampai ke grassroots, itu sangat sulit, sulit sekali. Jadi di sini karena sudah terlalu masif ya. Karena itu masalahnya sistemik gitu Mas. Masalahnya sistemik. Jadi saya merasa sebagai anak muda berpikir bisa apa nih gitu. Kemudian ya saya merasa bahwa saya beruntung. Cukup privilege lah bisa lahir di keluarga yang peduli tentang pendidikan, kemudian bisa sekolah. Nah, kemudian aku mikir kira-kira apa nih yang bisa aku bantu. Dari situ sih Mas, waktu dulu 8 tahun lalu akhirnya memutuskan untuk terjun di sini dan akhirnya jatuh cinta sama anak-anak gitu. Oke. Tadi ada semacam bisikan gitu dari orang di balik layar. Kita akan main sedikit question and answer yang cepat gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jangan dilihat dulu, jangan curi. Jangan dulu ya. Boleh ya. Kita akan mulai dari yang pertama. Please describe 3 words that describe you the most. Boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Bebas. Kalau aku bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Multifaceted, compassionate, dan determination. Karena memang
Dari dulu tuh, dari zaman Dimas Diajeng kelihatan banget nih anak ini satu gitu ya. Oke, the second question, MU, ME or MS? MU. Why? Because I think I'm more of a spokesperson dan aku percaya bahwa aku bisa gitu. Oke. Terus yang pertanyaan selanjutnya, bubur diaduk atau tidak? Jelas bubur tidak diaduk. Why? Bubur diaduk itu kayak enak Enggak, banget tau. bubur diaduk tuh rasanya jadi gak karuan, Mas. Iya, jadi sama-sama tapi enak. Enggak bisa. Bubur Kita harus selesaikan itu ini kayak dulu. muntah jadinya, tau gak sih? Kalau diaduk tuh kayak muntah jadinya. Enak. Iya. Lebih estetik. Lebih estetik. Oke, the next question, if you had a chance to go back to your past, mention one specific moments that you can go back to that moment and fix something or fix your mistake. Apa ya? Or Kalau is there any regret in your past? My regret. Mungkin balik ke masa-masa kuliah karena orang tua aku, ayah aku udah nggak ada. Aku nyesal dulu kuliah mungkin nggak terlalu banyak spend time with my father. Terus I hope that mungkin kalau aku bisa balik lagi zaman awal-awal kuliah, mungkin aku akan lebih banyak spend time sama orang tua. So ya itu. Okay, spend more time with your father gitu ya. I'm so sorry to hear that. Gak apa-apa. Tapi karena kita ngebahas itu gitu ya, sedekat apa sih sebetulnya seorang Erina Gudono ini dengan keluarga? Aku pribadi sangat dekat sih, Mas. Karena menurut aku kita bisa menjadi orang yang sukses itu berangkat dari doa orang tua pasti, dan juga support keluarga. Untuk apa sih kita mencari apa namanya jabatan, rezeki, pangkat, gelar di luar sana kalau misalkan kita meninggalkan atau melupakan keluarga di rumah atau nggak baik sama keluarga di rumah. I'm very very close, especially with my parents. Terus mereka sangat support apapun yang aku lakukan. Aku mau belajar sampai S3 di support, mau ikut lomba ini itu di support. Tapi mereka selalu menekankan bahwa whatever I do in life, in the end I have to do it untuk kebaikan orang banyak. Jangan cuma buat aku sendiri. I see. Jadi that's life value is something that I hope I can always bring wherever I go. Dan semoga memang dengan aku join Putri Indonesia itu bisa terus membawa life value itu sih, Mas, gitu. Because Putri Indonesia has like broad platform gitu ya untuk bisa, apalagi kamu tadi bilang bahwa you are the spokesperson kind of person gitu. Jadi ketika sudah punya platform untuk mengutarakan sesuatu pasti akan lebih banyak yang dengar gitu. Bukan berarti ketika di posisi sekarang belum banyak yang dengar, belum tentu juga gitu. Tapi ketika memang sudah punya kesempatan dan platform yang lebih gede, sepertinya akan lebih banyak untuk bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Masakan Jawa atau masakan Padang? Jawa. Apa yang paling disuka? Wah, itu susah banget, banyak banget. Masakan Jawa aku suka jajanan pasar. Jajanan pasar? Iya, aku suka putu ayu, jenang, aku suka banget. Oke, kalau suka kalau suka jajanan-jajanan pasar, coba ke pasar Ngasem, itu banyak banget kalau pagi. Nah, iya betul, aku sering tuh. Betul sekali. Kalau enggak pasar Kota Gede itu juga banyak. Apalagi bentar lagi bakal puasa. Enggak tahu ini tayangnya pas puasa atau sebelum puasa ya. Anyway, film romance atau horor? Romance, takut horor. Takut horor. Tapi pernah nggak nyoba untuk nonton horor? Pernah dong. Apalagi horor Indo, aduh, nggak bisa, udah angkat tangan. Iya. Romance, the most favorite romance movie. Aduh. That you watch, yang bisa ditonton tuh sampai berkali-kali bahkan. I would say The Notebook kali ya. The Notebook itu memang gila banget sih. The best ya. Bahkan aku yang nggak begitu suka romance kayaknya juga. Bagus kan? The best akan jatuh hati sekali dengan romance. Oke, lanjut lagi. Drama Korea atau sinetron Indonesia? Aduh. Bukan berarti tidak cinta produk lokal ya. Yes. Tapi aku lebih suka drama Korea. Oke. Apa yang terakhir ditonton? Terakhir aku nonton Reply. Reply 1988? Iya. Sama
ini Squid Game. Udah lama sih. Oke, Reply 1988 ini sedikit out of topic juga ya. Reply 1988 itu direkturnya kan juga produce drama Korea yang lain. Itu ada Hospital Playlist dan segala macam. Itu juga bagus-bagus. Iya, kalau kamu suka slice of life yang seperti Reply, kayaknya juga cocok buat ditonton. Oke, siap. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya adalah minuman boba atau Thai tea. Boba dong, aku suka banget boba. Suka banget. Suka banget. Sesuka itu. Iya, tapi sekarang sangat membatasi kan. Oke. Aku membatasin gula, makanan-makanan jajan-jajan junk food aku ngurangin. Sugar aku juga ngurangin. Tapi dulu aku suka banget. Oke, last but not least, tadi kan kamu bilang bahwa you prefer to be MU Indonesia gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, tidak place sama sekali atau place tapi jadi MI atau MS? Place dong. Place. Tapi either MI atau MS gitu. Oh, MU. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya jadi gimana? ketika kamu pilihannya adalah kamu tidak place sama sekali, atau kamu place tapi tidak ke MU tapi ke MI atau MS gitu. Place dong. Tetap antara MI sama MS ya udahlah nggak apa-apa legowo gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa legowo. Oke. Terus apa namanya? Kalau bisa dibilang juga kan sebetulnya persiapan preparation dari ini kita di luar dari Q&A tadi ya. Kita sudah habis nih Q&A ya. Pertanyaan sudah tidak muncul lagi di papan itu ya. Preparation kan pasti banyak banget, apalagi seorang Erina ini kan juga kerja. Iya. Sehektik apa menyiapkan Putri Indonesia? Sangat hektik ya sebetulnya. Karena kebetulan kan aku kerja juga office hour. Jadi setelah kerja malam tuh pasti aku prepare atau kayak ngerjain sesuatu atau meeting sama tim untuk preparation atau latihan. Jadi kayak malam tuh pasti udah occupied untuk persiapan. Weekend itu udah pasti nggak ada libur. Nggak ada libur. Either ada photoshoot, ada syuting, ada ngerjain persiapan latihan gitu. Jadi bisa dibilang ya hampir ya 7 hari udah occupied. 24/7 hampir ya. 24/7 tuh hampir occupied gitu. Tapi seneng banget sih. Oke. Nah terus karantina kalau tidak salah dimulai akan sebentar lagi ya, walaupun kita juga masih belum tahu begitu tepatnya kapan begitu. Kalau boleh disebutkan gitu, mungkin belum terlalu kenal juga sama yang lain, tapi kalau boleh disebutkan kompetitor yang paling jadi main kompetitor yang kayak ini kayaknya berat banget nih orang nih kalau dikalahin gitu, bukan dikalahin sih, cuman kayak this is my biggest competitor gitu di Putri Indonesia. Atau kamu bisa juga jawab the biggest competitor is myself, itu juga boleh juga sih sebenarnya. Susah sih Mas, aku ngelihat semua bagus-bagus. Tapi aku sebetulnya lebih fokus ke apa yang aku lakuin sih Mas gitu. Jadi kayak nggak pernah ngelihat kayak wah ini kompetitor terberatku nih gitu. Tapi kayak aku lebih banyak yang ngelihatnya aku kira-kira bisa gimana lagi nih gitu. Kayak apakah aku bisa nge-beat my own my own weakness, my own kekurangan-kekurangan yang kira-kira bisa aku push lagi nih kayak gitu sih Mas. Tapi kalau I think semua putri itu mereka bagus-bagus semua. Because sih. all the girls have the uniqueness. Iya. Dan susah dilihat. Kalau sekarang tuh susah dilihat karena kebetulan kan mungkin belum ketemu langsung. Hanya lihat dari sosial media. Kalau dari sosial media sih semua bagus sih. Ada yang sudah SKSD kira-kira yang sudah kenal misalnya follow-followan Instagram. Misalkan cewek-cewek gitu ya. Iya. Nah kebetulan aku follow semua. Ya? Kebetulan follow semua terus ya sapa-sapa gitu. Udah kontak-kontak juga gitu. Oke. Good luck on your competition. Thank you so much. Nantinya bisa membanggakan dan juga mengharumkan tidak hanya nama pribadi tapi juga dari SMA Yogyakarta. Karena sejujurnya kayaknya yang di ruangan ini rooting for you gitu. Karena kalau dari aku pribadi aku sudah kenal lama Erina juga, kayaknya chance-nya tuh gede gitu ya. Kita aminkan saja. Amin. Sebelum kita tutup, kemarin kan di awal Maret kita memperingati International Women's Day. Concern atau isu apa sih yang jadi perhatian kamu recently? Menurut aku salah satu concern terbesar terkait perempuan di dunia itu adalah how
women can beat every boundary yang dihadapi oleh perempuan, baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan sosial, ataupun dimanapun. Kadang-kadang perempuan itu boundariesnya tuh sangat banyak, boundaries yang membatasi gerak perempuan. Ditambah lagi mungkin lingkungan eksternal yang juga tidak mendukung. Kayak contohnya kita bisa lihat di kantor mungkin perempuan-perempuan yang menempatin kayak leadership position itu belum terlalu banyak dibandingkan laki-laki. Itu pasti ada perbedaan lah. Belum lagi dari segi dari segi situasi di lingkungan kerja yang nggak terlalu support women, mungkin kayak belum ada ruang laktasi, belum ada kebijakan-kebijakan yang memihak perempuan. Hal-hal seperti itu subconsciously itu mempengaruhi perempuan dalam berbicara di ruang publik. Itu kayak hopefully everyone kayak starting to acknowledge perempuan tuh sebetulnya bisa loh. Perempuan bisa leading juga, perempuan bisa have a great chance in education, in leadership positions, everywhere. Mereka tuh juga bisa contribute as much as other gender, dan juga perempuan itu sebetulnya tidak perlu takut lagi gitu. So that's my a bit of message to all women out there. You have to believe yourself. You have to break every boundaries that you face, whether it's from you, whether it's from your surroundings, whether it's from your environment, and believe that you can achieve what you want in life. Karena 2022 udah bukan zamannya untuk stigma-stigma lagi. Betul. Udah bukan zamannya untuk seeing something based on the gender. Gitu ya, karena regardless mau male, female gitu. Kayaknya kalau semua orang dikasih kesempatan pun akan berusaha untuk bisa memenuhi kesempatan itu dengan baik. Gitu. Nah, terakhir ini paling terakhir banget nih, dari kode gitu ya. Dari sama FD-nya. Terakhir banget, apa yang pengen kamu sampaikan ke let's say pageant lovers in daerah SMA Yogyakarta and then Indonesia in general, mohon dukungan kah atau apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa juga boleh. Bahasa Indonesia aja biar umum ya. Campur-campur. Oke, untuk semua pageant lovers di Yogyakarta dan juga di Indonesia, thank you so much for supporting me sepanjang proses ini. Terima kasih udah memberikan segala macam dukungan, masukan, kritikan, and I listen every one of them. Dan juga aku hopefully bisa improve so much during this process. Dan hopefully aku bisa membanggakan daerah SMA Yogyakarta dan membawa nama baik Indonesia mungkin nanti di kancah internasional. Wih, tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan. Penonton bayarannya ada. Dari tadi diem baik. Mungkin karena terbius gitu ya dengan how Erina convey the message, kemudian juga menjawab pertanyaan. Tapi sekali lagi thank you so much Erina. Oke, makasih Mas. Thank you so much for joining in this podcast episode. Nanti bisa didengarkan di Spotify gitu ya. Di YouTube juga ada untuk pageant lovers yang kemarin sudah menanyakan Erina kapan Indonesia apa segala macam gitu ya. Dan Erina sendiri ada nama fansnya mungkin kalau di Instagram atau sosial media? Ada. Nanti belum launching. Oh, belum launching. Ditunggu aja. Tapi yang jelas Erina bisa diikuti kesehariannya, segala preparation di Putri Indonesia, menuju Putri Indonesia itu di Instagramnya Erina? @Erina Gudono. Silakan di follow, jangan diklik follow 2 kali karena itu adalah unfollow ya. Oke. Baik, dan terima kasih banyak juga untuk semua sobat rekreasi yang sudah nonton, terus support podcast TVRI Jogja ya. Dan juga jangan lupa juga untuk follow semua Instagram TVRI Yogyakarta. Aryo Bagus pamit, Erina Gudono juga pamit. Bye.